Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin ba'asallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang makna salat ya. Masih di faidah dari sholawat, fadilah serta faidah dari sholawat. Sebagaimana di pertemuan yang lalu kita mengutip sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Jala'ul Afham fi Fadli Salati Wassalam ala Muhammad Khairil Anam. Beliau menyebutkan bahwa ada 39 faidah dari sholawat berdasarkan dalil-dalilnya yang beliau kemukakan. Memang sebaiknya merujuk langsung ke kitab tersebut, tapi kitab itu jarang dan langka, mungkin adanya di pustakaan digital. Kalau ini kitab yang dicetak mungkin sudah jarang ya. Harus dari ke Mesir. Faidah yang ke-7 terakhir kalau seingat saya. Yang ke-8 sekarang. Faidah dari sholawat. Sebelum kita meneruskan kajian faidah dari sholawat, kita mesti mengetahui dulu bahwa ada dua macam yang biasa diucapkan oleh seorang muslim terkait dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ada sholawat, ada madih. Madih dari kata madah yang dahu madahan. Ada sholawat, ada madih. Kalau sholawat itu doa, dan doa itu ada bakunya, ada standar bakunya. Kalau doa ada standar operasionalnya. Kalau doa tidak boleh dilakukan, tidak boleh dinyanyikan. Kamu digendangan tumplak pada sholawat. Itu sama dengan merendahkan sholawat itu sendiri, dan itu di masyarakat lumrah yang begitu. Salah, itu semua kesalahan, kekeliruan. Itu sama dengan melecehkan sholawat atas nama apapun, mau pesantren, mau kiai, mau ajengan, mau apa wali sekalipun, tidak pantas sholawat digitukan. Apalagi di masjid, itu melecehkan sholawat. Tidak pantas baginda Rasul didoakan seperti itu. Kadang-kadang jingkrak, badannya goyang-goyang, perempuan laki-laki kadang. Alhamdulillah. Bukan seperti itu adab kita kepada Rasulullah SAW. Kalaupun itu menyatakan cinta, itu cinta yang palsu. Nah, kalau madih mungkin dalam arti kata ya tidak berlebihan. Madih itu sanjungan. Jadi ada sholawat, ada madih, beda itu. Kalau sholawat itu dia doa, ada standar bakunya, ada tata cara pelaksanaannya, kaifiyahnya, ada fadilah dan faidah-faidahnya. Yang kedua namanya madih. Madih itu sanjungan, dan sanjungan itu nggak ada bakunya. Mau disampaikan ekspresi kayak apapun silahkan, asal tidak melanggar syariat. Sanjungan. Contoh sanjungan itu seperti misalkan Tala'al badru alaina min saniyatil wal, itu madih. Ada lagi misalkan Wulidal musyarrafu fi rabi'il awal
seperti saya menyanjung seseorang, begitu saya kasih nada sanjungan itu tidak masalah. Sekarang ini terbalik-balik karena tidak paham mana madih mana sholawat. Ada orang membid'ahkan madih padahal itu bukan sholawat, disangkanya sholawat. Ini mah bid'ah, sholawat kayak gini mah bukan sholawat. Emang bukan sholawat, ini mah madih. Gitu. Sebaliknya ada orang memperlakukan sholawat seperti madih, dinyanyi-nyanyikan di gendangan, padu bangpak seterusnya. Jadi kekeliruan dari dua belah pihak. Yang satu membid'ahkan madih dan menyebutnya ini sholawat yang tidak boleh. Yang satu lagi menyebutkan bahwa sholawat seperti madih perlakuannya. Jadi kita bagi dua sekarang. Kalau orang yang belajar sastra Arab, di dalam pelajaran al-adab al-arabi itu ada macam-macam syair. Syair itu ada yang namanya madih. Madih itu dalam sastra Arab biasanya kebanyakannya disampaikan kepada Rasulullah SAW. Itu madih. Madih itu wilayahnya wilayah sastra. Wilayah sastra itu wilayahnya wilayah rasa. Boleh diungkapkan dalam bentuk apapun. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Itu memadih. Silahkan. Mau didendangkan, mau dikasih musik asal tidak berlebihan, mau disemarakan silahkan, karena madih itu namanya, bukan sholawat. Lagi misalkan ya imam al-mujahidina, ya imam al-atqiya, dan seterusnya lah, banyak macamnya. Nah itu madih-madih seperti itu bagian dari karya seni. Silahkan disampaikan dalam bentuk apapun asal tidak melanggar syariat yang dasar. Nah kalau sholawat itu ada bakunya. Nabi pernah ditanya, ada di sini, ya Rasulullah, qad arafna atau qad alimna kaifa nusallim alaik. Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara menyampaikan salam kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau salamun alaikum. Sudah tahu kami cara mengucap salam kepada Anda. Nah sekarang kami ingin diajari, kami ingin dikasih tahu, ingin diajari bagaimana kaifan nusolli, bagaimana kami bersolawat kepada Anda. Kaifan nusolli alaika. Maka Nabi mengatakan kulu, katakan, kalau kamu ingin bersolawat kepadaku katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu cara bersolawat kepada Nabi SAW. Makanya sholawat yang paling afdol, yang paling tinggi, yang paling hebat adalah sholawat Ibrahimiyah. Yang tadi yang ada Ibrahimnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang paling dianjurkan, paling afdol, yang paling hebat dari Rasulullah SAW. Hadisnya an Abdurrahman bin Abi Laila qala laqiyani Ka'ab bin Ujrah faqala ala uhdi laka hadiyah. Jadi sahabat Ka'ab bin Ujrah ini berkata kepada Abdurrahman bin Abi Laila dan mengatakan, maukah aku berikan kamu suatu hadiah yang paling berharga, yang paling mahal. Apa itu hadiahnya? Ini hadiahnya berupa hadis. Saya punya hadiah buat kamu berupa hadis. Apa hadisnya? Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Suatu hari Nabi SAW keluar menghadap kepada kita. Faqulna, lalu kami bertanya, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaik. Kami telah tahu bersalam kepada Anda, yaitu assalamu alayka. Fa kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersalawat kepada Anda? Maka Nabi menyampaikan hadis yang tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau mau dipanjangkan silakan Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi untuk salawat cukup sampai ke tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang paling afdal dan paling hebat. Yang paling nomor satu lah itu. Nah itu salawat. Nah salawat ada prosedurnya, nggak boleh dinyanyikan kayak begini. Allahumma sholli ala Muhammad nggak boleh dinyanyikan, nggak boleh dikasih musik, karena itu doa. Ya,
standar, ada adabnya, ada apa tata caranya begitu. Itu cara bersolawat kepadanya. Nah, sekarang kita membahas faidah-faidah dari sholawat. Ya. Sudah 6 faidah atau 7 faidah yang kita sampaikan. 6 atau 7 ya kemarin ya? Ada yang mencatat nggak? Ada yang mencatat ya? Ada yang mencatat cuma lupa di mana catatannya ada yang favorit gitu. Nah, di buku bagusnya di buku hari pertemuan hari ini tanggal ini sekian, tanggal ini tanggal ini. Jadi gampang murojaahnya. Kalau semua tema digabungkan di selembar, itu murojaahnya itu favorit. Ya. Bisa jadi lebih favorit dibanding itu nulis gitu. Tapi ya kayaknya buruh nulis insyaallah pahalanya dapat buruh nulis dari keseriusannya talabul ilmi insyaallah. Ya udah kalau ketujuh udah kita ke-8 saja. Annahu yurja ijabatu du'aihi idza qaddamaha amamahu. Shalawat itu merupakan pengantar sampainya doa kita kepada Allah. Dalam sebuah hadis, kullu da'watin, setiap doa la yusalla alaih yang tidak dihantarkan dengan sholawat fahuwa mardud, maka itu tertolak. Jadi SOP doa itu yang pertama apa? Asmaul Husna dulu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Asmaul Husna dulu. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna. Pakailah itu untuk berdoa. Jadi SOP doa itu, prosedur doa itu yang pertama adalah baca asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka pakailah itu untuk berdoa. Atau bacalah itu saat kalian berdoa. Fad'uhu biha. Itu perintah Al-Quran. Sebelum doa baca asmaul husna. Di antara asmaul husna itu ada yang paling besar, namanya Ismul A'zam. Ismul Azam itu nama Allah yang paling agung. Manda abiha, siapa yang berdoa dengan isim itu, nama itu pasti diijabah. Cuma nama agung itu, Ismul Azam itu dirahasiakan. Yang berdoa dengan Ismul Azam itu pasti diijabah. Hanya saja dirahasiakan oleh Allah SWT. Di beberapa riwayat ada yang mengatakan Ismul Azam itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam riwayat lain dikatakan Ismul Azam itu Ya Hayyu Ya Qayyum. Dalam riwayat lain Ismul Azam itu Al-Ahad As-Samad. Gimana cara mendapatkannya? Baca sadayana. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Ahad Ya Samad. Lalu setelah itu sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, beres sholawat, baca keinginan apa, permohonan kita. Mau apa, baca silakan. Kalau ada permohonan yang ada di Quran, baca dengan yang di Quran. Kalau tidak ada, baca yang di hadis. Kalau tidak ada, boleh dengan bahasa Arab yang kita pahami. Kalau tidak bisa juga, baru dengan bahasa sendiri. Jadi bahasa sendiri itu terakhir. Ya bukan di awalnya bahasa orang sadaya, permohonan itu ada bahasa Arabna gitu. Nah gitu. Ini salah. Jadi yang pertama, baca doa seperti apa yang ada di Quran. Ini membutuhkan kita kemampuan memilih mana ini doa untuk apa ini. Kalau tidak ada, cari yang di hadis. Seperti minta kesehatan, di hadis ada. Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal ifata wal amanata wa husnal khuluq wa ridha bil qadar. Ada lagi doa, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata di dunia wal akhirah. Kita mohon afwa, kemaafan, dan mohon keafiatan di dunia dan di akhirat. Ada yang di hadis. Minta sehat, minta afiat, ada yang di hadis. Kalau tidak ada di hadis, maka dengan bahasa Arab yang kita pahami. Tapi itu juga kalau tidak paham, tidak atau susah, maka baru dengan bahasa kita yang terakhir. Jadi urutan bahasa kita dalam doa itu urutan yang paling terakhir, sangat terakhir ya. Lalu terakhir tutup lagi dengan sholawat.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di Asmaul Husna, lalu sholawat, lalu doa, lalu tutup lagi dengan sholawat. Itu SOP doa yang baku, yang benar. Itu seperti itu. Kalau bisa Asmaul Husnanya yang Ismul Azam tadi. Kalau enggak ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, atau ya Ahad ya Somad. Sebenarnya dalam hadis Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah al-ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang doa dengan itu, maka Allah pasti ijabah. Itu. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Hayyu Al-Qayyum, atau Al-Ahad As-Somad. Baca semuanya. Karena kita tidak tahu dari tiga itu mana yang benar-benar Ismul Azamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saya punya keyakinan Ismul Azamnya itu ada pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi riwayatnya ada beberapa, tapi saya punya keyakinan Ismul Azam itu di Ar-Rahman Ar-Rahim. Wallahu a'lam bishawab. Doa antara dua sujud. Doa sujud itu Rabbi gfirli warhamni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. Katanya itu sudah mencakup semua hajat hidup. Iya, kebutuhan-kebutuhan kita ada di situ. Kebutuhan-kebutuhan kita ada di situ. Tapi prosedur doanya itu tadi Asmaul Husna, sholawat, lalu permohonan kita apa yang diperlukan, kemudian tutup lagi dengan sholawat. Kebutuhan kita mah sudah pernah kita bahas kan. Satu, kita butuh apa? Rahmat, kasih sayang. Yang kedua, ampunan dulu, maaf. Yang pertama kita butuh ampunan. Yang kedua kita butuh rahmat Allah. Yang ketiga kita butuh hidayah. Yang keempat kita butuh afiah, sehat. Yang kelima baru kita butuh rizki. Rizki itu yang terakhir. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, dalam satu hadis itu yang kata ulama disebutkan ini urutan kebutuhan kita orang beriman. Urutan kebutuhan keperluan orang beriman itu 5 itu. Yang pertama kita minta ampunan, yang kedua kita minta rahmat, yang ketiga kita hidayah mintanya, yang keempat minta sehat, yang kelima minta rezeki. Rezeki itu yang terakhir. Tapi orang kadang ngagedeng nanti rezeki we pampayun rezeki Allah maksudnya. Padahal itu terakhir kebutuhan kita. Kebutuhan yang terakhir. Yang pertama kita butuh ampunan, jelas. Karena ampunan itu kunci untuk segala macam kemudahan. Kemudahan akhirat, kemudahan dunia itu istighfar. Makanya para ulama salafus saleh mengatakan kalau kamu bingung mau doa apa, istighfar aja udah. Bingung nih, kebutuhannya banyak. Kebutuhannya banyak. Ayong cicis, ayong tua, ayong nikah, ayong nalenta. Bingung kan berdoa, kebutuhannya banyak. Keperluan kita banyak. Maka kata ulama salafus saleh, kalau kita banyak kebutuhan, baca saja astagfirullah atau Allahumma gfirli. Kalau kita banyak kebutuhan, sudah pernah kita bahas tuh fadilah istighfar banyak sekali. Nah, jadi kebutuhan kita ada 5 yang paling dasar. Kata para ulama mengutip dari hadis riwayat Tirmizi, yang pertama kita butuh ampunan. Itu kunci pembuka kemudahan dunia akhirat. Yang kedua kita butuh rahmat, kasih sayang. Karena kasih sayang itu syarat utama kita masuk ke dalam surga. Dan syarat utama kita dibimbing mengerjakan amal soleh. Itu rahmat Allah itu. Dalilnya adalah tidak ada orang masuk surga karena amalnya, kata Nabi. Tapi yang memasukkan dia ke dalam surga adalah rahmatnya Allah SWT. Dalam ayat disebutkan tidak ada orang dapat berbuat baik, beramal soleh kecuali karena rahmat dari Allah. Berarti kita sangat memerlukan rahmat Allah agar satu dibukakan surga bagi kita, dan yang kedua adalah diberikan kemudahan melakukan amal soleh. Butuh kita kepada yang namanya rahmat Allah. Yang ketiga apa? Hidayah. Jadi hidayah itu nomor 3 setelah ampunan dan rahmat. Wah, ini kita minta hidayah
supaya dibimbing menuju jalan yang lurus, yang benar, jalan orang-orang soleh. Dikasih hidayah dalam segala hal. Dikasih hidayah, agar dikasih hidayah kita mohon kepada Allah dalam segala hal. Hidayah dalam rumah tangga, hidayah dalam berbisnis, hidayah dalam bertingkah laku, hidayah dalam bermasyarakat, bersosial, hidayah dalam pergaulan, termasuk hidayah dalam politik. Itu juga hidayah. Bisnis kita perlu hidayah. Gimana supaya diarahkan oleh Allah supaya bisnisnya itu tetap syar'i dan halal, tidak nyerempet kepada yang syubhat, bagi yang haram, yang akan menjadi bala buat kita di kemudian hari. Nah, itu namanya hidayah. Setelah kita berhidayah, yang keempat yang kita sangat butuhkan adalah ini yang paling penting nih dalam kehidupan kita, al-afiyah, kesehatan. Nabi bersabda bahwasanya kesehatan itu khairun, lebih baik, lebih afdal minal mal, dari kekayaan. Sehat mah sangu sapentung mentung gitu, yang hulu pedak dan nanti hijaat roai itu, perlukan gurame asin pedas haus itu mah. Sangu anu pulang itu. Sarang bubung eta sarung drengna sehat mah raos gitu. Sate marangi keur sehat mah raos. Coba lagi sakit subhanallah. Di pasihan baso japri ge baso cepot nuju teu damang mah teu raos. Dikasih nondita mendoan tempe enggak. Nah, makanya kebutuhan kita yang keempat adalah afiah, kesehatan. Nabi menegaskan as-sihat, sihat itu khairun, lebih baik, lebih afdal minal mali, dari kekayaan. Artinya kekayaan yang paling berharga dimiliki oleh seorang adalah kesehatan. Mudah-mudahan ya kita diberikan taufik oleh Allah untuk menjaga kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Mana yang terakhir kebutuhan kita kata para ulama mengutip hadis Rasulullah adalah baru warzuqni, rizki berupa materi. Yang terakhir itu materi. Untuk memudahkan kita beraktivitas, kita perlu kendaraan. Memudahkan kita berteduh dan bernaung diri, berumah. Membutuhkan sesuatu untuk beraktivitas yang lain, kita memerlukan bekal dan sebagainya. Maka kebutuhan kita yang terakhir adalah warzuqni, agar dilimpahkan rezeki kepada kita. Maghfirah, ampunan, yang kedua rahmat, yang ketiga hidayah, yang keempat adalah kesehatan, yang kelima baru rezeki. Jangan dibalik-balik, rezeki nggak gedar minta daripada gedar. Rezeki sampai minta tiga redaksi rezeki itu. Allahumma rzuqni ku bahasa Arabnya. Yang kedua ku bahasa Indonesia, Allah berikan aku limpahkan rezeki. Itu cukup ku bahasa Sunda. Ya Allah paparin abdi rezeki nu hati. Geus urzuqni, beri kami rezeki dan paparin tilu. Padahal eta keneh mana? Warzuqni keneh itu maksudnya. Saking ku butuhna kita kebutuhan rezeki. Oke, itu enggak apa-apa, rezeki itu kita butuh, tapi itu kebutuhan kelima kita. Setelah yang keempatnya kita mintakan. Itu jadi yang ke-8 fadilah atau faidah dari sholawat adalah sholawat sebagai penghantar doa kita. Karena doa tanpa sholawat itu tertolak. Kullu da'watin la yusalla alaihi fahuwa mardudun. Setiap doa yang tidak disampaikan sholawat, maksudnya dibacakan sholawat, mardudun, dia tertolak sampai dia membaca sholawat. Sholawatnya yang standar ya, maksudnya yang standar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mau panjang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus paten untuk sholawat. Itu paten hadisnya seperti itu. Terus kadang-kadang kalau teks sholawat itu munculnya setelah lahir Nabi Muhammad atau ketika zaman Nabi Muhammad. Jadi waktu Ibrahim belum ada. Zaman Nabi Ibrahim sholawat mungkin berbeda. Sholawat yang diajarkan Nabi Muhammad itu kan menyebut namanya. Kenapa? Karena sholawat itu ibadah. Jadi jangan dianggap
kok Nabi Muhammad menyuruh orang berdoa untuk dirinya? Enggak begitu. Itu perintah Allah salawat itu. Bukan keinginan Rasul saja. Perintah Allah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah saja bersolawat kepada nabinya. Malaikat juga bersolawat kepada nabinya. Kita diperintahkan untuk bersolawat. Jadi artinya jangan ada pertanyaan, kok Allah perlu solawat kepada nabinya, kan gitu. Kalau main logika ya, kok Allah perlu solawat kepada nabinya? Memangnya Allah nggak bisa ngasih langsung gitu. Kalau pakai logika. Seperti ini, kok Nabi ngajarkan umatnya salawat pada dirinya? Jangan begitu. Itu perintah agama. Allah menyuruhnya demikian, Rasul menyuruhnya demikian. Nah, kita sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Maka salawat itu termasuk ibadah yang paling agung di antara doa-doa yang lain. Ada zikir salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sampai-sampai kemarin sudah kita bahas hadisnya. Ketika membahas faedah salawat yang 1, 2, 3, 4 ini ada hadisnya kan. Muawiyah bin Abi Sufyan datang menghadap Rasul karena gemar bersalawat sampai bilang begini, ya Rasulullah, saya tuh kalau mau doa suka pabaliut ingin salawat gitu. Hayang doa, hayang salawat gitu. Gimana kalau doa saya itu separuhnya salawat? Oh bagus, hebat. Kemudian datang lagi, kalau 2/3 gimana? Bagus. Semoga Allah tambahkan kebaikan untukmu. Yang ketiga, doa saya sekarang salawat semua ya Rasul. Oh mantap lagi tuh. Kata Rasul, tudhab hamuka, kesedihanmu akan Allah angkat. Wa tughfar dzunubuka, dosa-dosamu akan dihilangkan, dihapus. Yang terakhir, wa tuqda hajatuka, hajat-hajatmu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa diampuni, kesedihan, kesusahan diangkat, dihilangkan, lalu qada hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita butuhkan selain itu? Satu, diampuni, yang kedua dihilangkan kesedihan, masalah, yang ketiga dicukupi hajat-hajat kita. Itu sekelas sahabat datang ke Rasul, ya Rasulullah, saya kalau mau doa itu Pak beliin salawat, hayang salawat wae lah. Ya sudah, laksanakan saja. Ya, itu seperti itu. Jadi faedah salawat itu sangat besar sekali. Yang ketujuh tadi, yang kedelapan itu poinnya adalah bahwa salawat kita ini menghantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya tusaidud du'a ila inda rabbil alamin. Dia mengangkat doa kita kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat itu mengangkat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila inda rabbil alamin. Yang kesembilan, annaha sababun li syafaatihi sallallahu alaihi wasallam idza qaranaha bi su'alil wasilah lahu au afradaha. Yang kedelapan, salawat itu akan menjadi penyebab wajib orang itu mendapatkan syafaat dengan syarat ketika membaca syafaat tersebut dibarengi dengan doa wasilah. Doa wasilah. Apa itu doa wasilah? Wa ba'sul maqama mahmudal ladzi doa setelah azan. Ada hadisnya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengikuti perkataan muazin, lalu setelah beres dia mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athul maqama mahmudal ladzi wa'anta. Cukup sampai situ. Apa kata Rasulullah SAW? Wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Garansi mendapat syafaat. Wajib dapat syafaat. Jadi kalau kita ingin wajib dapat syafaatnya, baca sholawatnya menyertai baca doa wasilah tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sampai akhir. Artinya orang yang seperti ini dia senantiasa menyimak dan memperhatikan azan. Azan beres nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammad wasallallahu alaihi wa ba'athu maqama mahmudil ju'atah. Itu kata Rasul, wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah.
garansi baginya mendapatkan syafaat di hari kiamat. Setelah azan jangan langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, shalawat dulu. La ilaha illallah, shalawat, lalu doa wasilah. Begitu urutannya. Kebanyakan di kita nggak shalawat dulu, langsung rabb hadhihi, padahal hadisnya itu ada shalawatnya. Hadisnya itu ada shalawatnya. Silakan perhatikan di dalam kitab-kitab hadis. Sebelum baca rabb hadhihi da'wati tammah itu ada shalawat dulu. Membaca shalawat dulu. Jadi menyimak azan, ngikutin bacaan terakhirnya la ilaha illallah, bersolawat, kemudian doa wasilah. Itu namanya doa wasilah. Rabb hadhihi da'wati tammah itu doa wasilah. Yang ke-9, yang ke-10, cukup sampai 10 aja mudah-mudahan. Annaha sababul li ghufranid dzunub. Shalawat adalah sebab diampuninya dosa-dosa kita. Tadi yang hadis tadi Muawiyah tadi kan. Rasul mengatakan kalau kamu banyak shalawat, tughfar dzunubuka. Dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 poin. Yang poin ke-8, penghantar doa kita agar sampai kepada Allah. Yang kedua, garansi dapat syafaat dari Rasulullah. Yang ketiga adalah sebab yang dapat menghapus dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Yang ke-11 baca selesai aja Bapak ya. Yang ke-11, annaha sababun li kifayatillahil 'abd ma ahammahu, ya kan? Hadis tadi sama, sumbernya satu hadis tapi poinnya dirinci gitu. Yang ke-11, faidah dari sholawat adalah sebab agar Allah mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita, kahoyong-kahoyong kita, hajat-hajat kita. Itu poin yang ke-11. Tadi hadisnya sudah disampaikan. Yang ke-12, annaha sababun liqurbil 'abdi minhu yaumil qiyamah. Yang orang rajin baca sholawat nanti akan menjadi penyebab dia dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau kita ingin berdekatan dengan Rasulullah SAW, maka kuncinya sekarang adalah memperbanyak sholawat. Sebenarnya kalau orang menjaga sholat aja itu sudah 17 kali sholat itu, ya kan? Minimal 5 kali sholat kali berapa gitu kan? Udah banyak itu. Tapi kalau kita memperbanyak lebih dari itu, hebat lagi begitu. Di sholat subuh, qobliyah ba'diyah, qobliyahnya ada sholawat, di subuhnya ada sholawat, zuhur juga sama. Semakin orang banyak sholat, semakin orang banyak sholawat, pasti itu. Orang kalau banyak sholat, baik wajib atau sunnah, itu secara otomatis dia juga telah memperbanyak sholawat. Tapi kalau dia ditambahkan lagi di luar sholawatnya, itu lebih hebat lagi. Makanya sangat rugi orang kalau jarang sholawat. Kamu tuh sholawat, aduh rugi bisa. Seperti kita tidak butuh kepada fadilah dan faidah dari sholawat. Yang lebih utama dari itu adalah kita diperintahkan oleh Allah, hukumnya wajib. Sholawat itu hukumnya wajib karena Allah memerintahkan. Dan perintah itu pada dasarnya untuk sebuah kewajiban. Ya ayyuhalladzina shallu alaihi wasallimu taslima. Maksudnya yang wajib itu sholawat yang standar, sholawat yang baku itu yang wajib itu yang wajib. Wajib sering tadi baru mau ke masjid, terus ada suara azan, selesai azan, apa kita diwajibkan untuk berdoa sholawat? Oh. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita pada saat sholat sunnah, kemudian ada yang azan. Nah, untuk berdoa setelah azan ini kan bagi sebagian wajib. Dan sholat sunnah itu apa dibatalkan boleh nggak yang sunnah? Doa setelah azan itu yang tadi yang ada sholawatnya, Sholawatnya dianjurkan bukan wajib. dianjurkan. Artinya kalau orang baca itu wajib baginya syafaat. Wajib baginya syafaat, bukan wajib membaca doa itu. Jadi orang yang mendengar azan, kemudian dia membaca sholawat, setelah baca sholawat dia baca doa Allahumma rabb hadhihi tammah, doa wasilah itu. Kata Nabi yang baca itu, yang baca sholawat dengan doa wasilah, wajib baginya dapat syafaat. Wajabat lahu syafaati yaumil. Jadi garansi dia dapat syafaat gitu. Kalau kita ingin dapat garansi syafaat, syaratnya itu setelah azan, mendengar azan,
kemudian sholawat, kemudian baca doa wasilah. Itu garansi Rasul dapat syafaat. Kalau nggak baca itu berarti kita nggak dapat garansi gitu aja. Dianjurkan. Tapi kalau kita baca itu kita dapat garansi dari Rasul sesuai dengan hadisnya. Adapun kalau kita lagi azan datang, ini ada ulama beda pendapat memang. Kalau kita masuk masjid, muadzin sedang azan, baik itu khutbah Jumat atau Jumatan atau yang lain, ada dua pendapat memang. Sebagian ulama berpendapat kalau kita masuk masjid belum tahiyatul masjid tidak apa-apa, sholat saja langsung meskipun azan sedang berkumandang. Langsung sholat. Jadi misalkan Sunnah Muhammad Rasulullah masih di situ, kita datang karena kita mau Jumatan, langsung tahiyatul masjid. Allah. Iya, itu sebagian pendapat. Kan kita sedang menjelaskan pendapat. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu kalau kita datang ke masjid ketika azan berkumandang langsung sholat saja tahiyatul masjid. Nggak usah nunggu. Karena tidak disebutkan ada sebuah catatan dalam sejarah riwayat itu orang-orang itu nunggu azan selesai. Tidak ada. Datang langsung tahiyatul masjid. Nah, mendengarkan azannya setelah beres tahiyatul masjid. Simak azan yang tersisa. Jangan juga ketika sholat jawab azan. La haula wala quwwata. Jadi itu pendapat pertama, langsung tahiyatul masjid, kemudian duduk duduk khusyuk dengarkan azan. Biasanya baca sholawat, kemudian baca doa wasilah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menunggu dulu, kemudian baru tahiyatul masjid setelah azan selesai. Saya pribadi yang pertama. Kalau kita mau Jumatan ke masjid, mau azan lagi azan, sholat aja tahiyat, tidak apa-apa. Tahiyatul masjid langsung. Setelah beres tahiyatul masjid, dengarkan sisa azan, lalu bersolawat, kemudian doa wasilah Allahumma hadhihi utama, kemudian simak khutbah dengan khusyuk, dengan syahdu, dengarkan. Satu lagi Ustaz, pada saat ini pengalaman memperhatikan pada saat imam membaca surat setelah Al-Fatihah itu ada yang membaca surat yang lain, kelihatannya seperti itu karena mungkin nggak apa yang mengikuti bacaan dari imam sehingga dia itu gimana? Sebaiknya diam. Sebaiknya diam. Makmum itu hanya berkewajiban baca Fatihah saja. Enggak, ini kalau ada yang seperti itu gimana? Ini kan ada perintah baik yang Quran dan sebelumnya itu ya. Kalau ada imam membaca Quran harus mendengarkan. Iya. Ini justru membaca surat yang lain. Nah itu berarti dia tidak paham. Tidak Ya, paham. oke, tidak paham. Kemudian hukumnya apa itu? Apa sholatnya batal atau gimana? Kalau sampai membatalkan sholat enggak, karena dia kan ikut jamaah ya. Cuman ya tidak sempurna saja. Jadi kalau imam sedang Al-Fatihah itu kita simak Al-Fatihahnya. Imam beres Fatihah, dia masuk surat imamnya, kita baca Fatihah. Kan ada 3 cara waktu kita bahas tentang Fatihah itu, ada 3 cara kita baca Fatihah saat berjamaah. Mudah-mudahan masih ingat. Yang pertama, imam itu baca per ayat agak lambat, kita ngikutin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ngikutin. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kitab Zadul Ma'ad, imam memberi saktah. Waladhdallin, amin. Imam kasih saktah dulu, sekadar untuk Al-Fatihah. Jadi setelah amin itu nunggu dulu. Jadi makmum lagi baca Fatihah. Nah, kira-kira beres makmum, baru lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim, surat masuk. Jadi si makmum bisa Fatihah dan bisa mendengarkan bacaan imam surat yang lain. Di beberapa negara, beberapa tempat ada yang mempraktekkan saktah ini. Sebenarnya dalam kitab Ibnu Qayyim. Dan Rasul itu punya 3 saktah dalam sholat. 1 saktah iftitah, yang kedua saktah Fatihah, yang ketiga saktah sebelum ruku. Saktah itu apa? Saktah itu diam sebentar, memberi kesempatan kepada jamaah supaya kondusif gitu. Saktah pertama itu iftitah, lama beliau iftitah.
jeda antara takbiratul ihram dengan Fatihah. Itu iftitah itu saktahnya lama. Kemudian saktah kedua setelah Fatihah diam supaya makmum bisa Fatihah. Saktah yang ketiga sebelum ruku itu namanya saktatul istirahah, saktah istirahat. Misalkan Ali sallallahu biha kamil hakimin, imam teh ngarenghap dulu istirahat. Saktah namanya. Nah, setelah saktah baru Allahu akbar ruku. Jadi dianjurkannya itu setelah baca surat terakhir tidak langsung ruku tapi ambil saktah dulu, istirahat sebentar. Tapi jangan dipakai ngahulang. Jadi poin akhirnya Fatihah deh gitu. Jadi sekali lagi yang bisa dijawab adalah bahwa makmum itu dia punya pilihan mengikuti Fatihah imam. Yang pertama adalah dengan ayat per ayat, yang kedua dikasih jeda antara surat dengan antara Fatihah dengan surat atau imam itu ya. Yang ketiga adalah makmum baca ketika imam baca surat tidak apa-apa. Karena itu kekhususan. Perintah kita menyimak Al-Quran itu perintah umum. Wahai orang yang beriman, manakala Quran dibacakan maka perhatikanlah. Itu perintah umum. Tetapi di dalam sholat kita diperintahkan dan tidak sah sholat tanpa Fatihah. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Artinya sholat orang itu tidak sah tanpa Al-Fatihah. Makanya kalau ada makmum baca Al-Fatihah ketika imam baca surat tidak apa-apa. Karena tidak melanggar perintah keumuman, perhatikanlah ketika orang baca Quran. Di luar sholat wajib kita merhatikan orang baca Quran. Tapi di dalam sholat ketika kita berjamaah kita baca Al-Fatihah meskipun makmum sedang baca surat. Itu artinya imam baca kita baca begitu, tidak apa-apa. Jadi ada 3 pilihan. Pertama ayat per ayat, yang kedua kasih jeda, yang ketiga kita baca Fatihah saat imam sedang baca surat. Tidak mengapa. Nanti beres kita Fatihah, baru kita masuk mendengarkan imam. Sisa dari bacaannya. Itu seperti itu. Dalam pembacaan makmum terkait dengan surat Al-Fatihah. Jadi yang ke-12 tadi terakhir ya. Yang ke-12 adalah bahwa shalawat yang kita panjatkan, faidah yang ke-12 adalah sebab kita didekatkan oleh Allah dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Wallahu ta'ala bishawab. Bedanya Robi Firli sama Al-Hubang Firli itu sama ya? Sama. Mana yang lebih bagus gitu kan? Artinya sama. Tapi kalau kita lihat banyak redaksi dari Quran atau ini Robi Firli. Seperti dalam hadis Rasul itu ketika duduk beliau membaca 100 kali Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu Rabbi firli. Ya, tapi secara makna Allahumma firli juga sama gitu. Kalau yang baca terakhir Allah doa terus Rabbi firli itu Itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada ya? Tidak ada. Itu pertama tidak ada. Yang kedua itu imam pelit itu. Masa bacaannya rame-rame dia minta sendiri Rabbi firli. Makmum tidak dibacakan. Kalau mau Rabbi firlana. Masa nanti kalau kebatan di peret begitu imam semuanya. Rabbi firli. Rabbi firli baru. Kalau mau Rabbi firlana karena kan berjamaah. Kalau Rabbi firli itu dia berdoa untuk sendiri. Tapi lebih dari itu saya tidak mendapatkan di dalam kitab fikih, bahkan di kitab-kitab fikih Syafi'i sekalipun ada anjuran untuk mengucapkan Rabbi firli. Yang ada itu waladhdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.